نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini meskipun dalam kondisi yang hujan semenjak tadi waktu maghrib, ya alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kita semua. Meskipun dalam kondisi hujan seperti ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini amal kita ini, langkah kita menuju masjid ini untuk melanjutkan pembelajaran kita ya di majelis ilmu ini. Allah taala catat dalam amal kebaikan kita, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kita malam hari ini insyaallah kita akan lanjut yakni membaca kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab yang baru ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca atau menyelesaikan bab tentang firman Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal atau mengetahui nikmat-nikmat Allah Ta'ala kemudian mereka mengingkarinya. Yang pada bab tersebut kita mengetahui tentang kewajiban kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, baik dengan hati kita ya, mengakui bahwasanya semua nikmat hanya milik Allah atau hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, mensyukurinya dengan lisan, yaitu kita memuji, menyanjung Allah Ta'ala serta menisbatkan nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mensyukurinya dengan anggota badan, yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut yang telah Allah berikan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang tidak memenuhi salah satu di antara kewajiban bersyukur ini, maka dianggap sebagai orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang mengingkarinya dengan hati, yang ini masuk dalam kategori syirik besar, ataupun mengingkari dengan lisan dengan cara menisbatkan nikmat kepada selain Allah Taala, walaupun hatinya itu masih mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Taala. Maka ini termasuk syirik yang kecil. Ya. Ini sudah kita terangkan dan sudah kita pelajari, walhamdulillahirabbil alamin. Adapun pada malam hari ini maka kita melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu penulis mengatakan di sini bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yaitu bab tentang penjelasan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22 ya, ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahui. Ma'asyiral ikhwan, azanillah wa iyyakum jami'an.
eh, ayat ini merupakan nukilan ataupun potongan dari ayat yang sangat penting untuk kita pahami. Yang kalau kita mau melengkapi ayat ini maka dimulai dari ayat 21 dari surat Al-Baqarah, kemudian 22 agar kita memahami dengan lengkap. Oleh karena itu di sini kita akan membaca kelengkapan dari ayat tersebut, yaitu di dalam ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru kepada umat manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Dalam ayat ini, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini seruan kepada umat manusia berarti secara umum ya, bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya kaum muslimin, tetapi semua manusia. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wahai manusia seluruhnya, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi di sini kata para ulama, ayat ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran berada dalam surat Al-Baqarah dan termasuk ayat-ayat yang awal di surat Al-Baqarah. Ya kan? Di awal surat Al-Baqarah, di ayat yang pertama sampai ayat 20, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pembagian manusia yang tiga. Ayat pertama sampai 5 atau tepatnya ayat 6. Ayat pertama sampai 5 gitu ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang kelompok manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya, maka Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kafir. Kemudian setelah itu ayat yang ke-8 sampai 20, banyak sekali ya ayatnya. Ini berapa ayat ini? 13 ayat ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang munafik. Ini Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah itu menyebutkan tentang pembagian manusia secara umum. Manusia itu terbagi menjadi tiga ini. Orang yang beriman, yang bertakwa, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Ini pembagian secara global. Tidak ada seorang pun manusia kecuali masuk di antara salah satu dari tiga ini. Dengan berbagai macam tingkatannya di dalam satu golongan tersebut. Ya, yang jelas setiap manusia pasti masuk di antara satu dari tiga ini. Entah dia itu orang yang mukmin, ini memiliki keimanan, atau orang yang kafir, atau orang yang munafik. Kemudian Allah Ta'ala menyeru kepada mereka semua, ya ayyuhan nas, semua manusia disuruh oleh Allah. Dan kita lihat seruan ini adalah seruan pertama yang kita dapatkan semenjak awal mushaf dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kemudian inilah seruan yang pertama, Allah menyuruh kepada manusia. Kemudian setelah Allah menyuruh manusia, Allah mengatakan u'budu rabbakum, Tuhan kalian. Yang ini kalimat perintah, ya kan? Kalimat perintah. Dan ini pun merupakan kalimat yang kalimat perintah yang pertama kali ya kita dapatkan di dalam mushaf Al-Quran. Ini yang pertama kali. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini ya merupakan perkara yang sangat penting sekali, di mana Allah Ta'ala ya menyeru kepada seluruh umat manusia, dan itu adalah merupakan seruan untuk menyampaikan perintah Allah Ta'ala yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Siapakah Tuhan kita? Ya kan? Yang kita wajib menyembahnya, yang harus kita sembah, yang kita harus beribadah kepadanya. Maka Allah mengatakan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Allah Ta'ala
yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Dialah yang wajib untuk disembah. Maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun zat yang berhak untuk mendapatkan peribadahan manusia. Tidak ada satupun zat yang berhak untuk mendapatkan sesembahan dari manusia, ya, ketundukan dari manusia, kecuali zat itu adalah yang mencipta manusia itu sendiri. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Artinya selain Allah Ta'ala, selain yang mencipta manusia, ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan manusia, tidak berhak untuk mendapatkan ketundukan dari manusia. Dan Allah menjelaskan lebih lanjut lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, sebelumnya Allah mengatakan walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Dalam arti apa? Agar kalian itu bisa melindungi diri kalian dari siksaan Allah Ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, yang mana faedahnya atau manfaatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri, ya. Kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah Ta'ala adalah agar kita itu terlindung dari murka Allah Ta'ala, terhindar dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah kepadanya bukan karena Allah ingin mendapatkan manfaat dari kita, tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kita, kan? Allah Ta'ala yang memberikan segalanya bagi kita. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kita, bahkan kita yang butuh kepada Allah. Maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk memberi manfaat kepada Allah, tetapi hakikatnya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri, agar kita itu terlindung dari siksaan api neraka, agar kita itu terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Nah, selanjutnya dalam ayat yang ke-22, ya, maka Allah mengatakan, menjelaskan lebih lengkap lagi, ya, tentang sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala yang Allah lakukan terhadap kita sehingga dia itu berhak untuk disembah. Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, sebagai tempat menetap bagi kalian, sebagai tempat tinggal kalian, sebagai tempat untuk bercocok tanam oleh kalian, sehingga kita itu bisa tinggal di atas bumi ini, bisa mendapatkan manfaat banyak sekali dari bumi yang kita tempati. Tidak susah kita tinggal di muka bumi ini, ya, karena Allah telah menjadikannya sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan langit itu sebagai atap yang melindungi kita dari berbagai keburukan-keburukan, seperti misalnya, ya, ini kalau kita pernah belajar tentang ilmu sedikit dari ilmu alam, ya, tentang adanya atmosfer di sana, ya kan, untuk melindungi kita dari radiasi matahari dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk penjagaan, ya kan, dari langit yang Allah Ta'ala jadikan sebagai atap, ya. Dan juga di sana ada bintang-bintang, di langit tersebut ada bintang-bintang yang dijadikan sebagai penjagaan atas setan-setan yang berusaha untuk mencuri dengar ini wahyu Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada para malaikat. Artinya langit itu Allah jadikan atap bagi manusia dan sekaligus sebagai pelindung bagi manusia, ya, melindungi dari keburukan-keburukan. Baik. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Ta'ala telah menurunkan dari langit. Ini maksudnya di sini as-sama' di sini adalah dari awan, ya, yang ada di langit. Ma'an, Allah Ta'ala telah menurunkan hujan dari langit tersebut atau dari awan tersebut. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan dengan air hujan tersebut berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, sebagai rezeki bagi
kalian. Nah, di sini ma'asyiral ikhwan azzabillah wa iyyakum, setelah Allah menyebutkan tentang ini bahwasanya Allah lah yang mencipta seluruh makhluk, Allah juga menyebutkan tentang apa? Anugerah yang Allah berikan kepada makhluk tersebut dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Artinya hidup kita di dunia ini ya tidak bisa lepas dari pemberian Allah, tidak bisa lepas dari anugerah Allah Ta'ala. Ya, tidak mungkin seseorang itu lepas dari anugerah Allah dan pemberiannya, sehingga manusia itu senantiasa membutuhkan kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui hal ini, maka ditekankan kembali bahwasanya kita itu wajib beribadah kepada Allah, dan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh menduakan Allah. Maka Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ya, ini ya. Jadi ini ayat selengkapnya yang dibawakan oleh penulis yang sebagai judul bab hanya nukilan saja, maka kita bisa memahami apa maksud dari fala taj'alu lillahi andada tersebut. Artinya apa? Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki sifat rububiyah, ya kan? Yang telah mencipta kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, menguasai kita, memiliki kita, mengatur kita, maka zat yang memiliki sifat rububiyah ini dialah yang berhak untuk disembah. Kan gitu. Dia yang berhak untuk disembah. Dan dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak menghendaki adanya persekutuan, adanya perserikatan, adanya kesyirikan. Nah, maka kalimat ini fala taj'alu lillahi andada ya difahami oleh para ulama bahwasanya semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka itu terlarang. Maka itu terlarang. Baik kesyirikan yang berkaitan dengan ibadah, ya kan? Yang itu merupakan syirik besar, maka itu terlarang dengan tingkatan yang paling pertama, paling terlarang gitu maksudnya. Karena di sini dalam ayat ini, rangkaian ayat ini berbicara tentang apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membuat tandingan dalam ibadah adalah perkara yang sangat terlarang, dan ini merupakan syirik besar. Ya kan? Syirik besar. Ya, yang menjadikan seorang manusia itu apa? Ketika melakukan syirik besar, dia dimurkai dengan kemurkaan yang sangat besar dari Allah Ta'ala, dan seandainya dia tidak bertaubat maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Ya. Demikian pula termasuk dalam larangan fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala, yaitu perserikatan, yaitu kesyirikan kepada Allah Ta'ala meskipun bukan dalam ibadah. Seperti misalnya dalam ucapan-ucapan, ya, dalam ucapan-ucapan yang mengandung unsur penyamaan antara Allah dengan makhluk. Meskipun orang yang mengucapkan barangkali tidak meyakini hal tersebut, tetapi ketika ucapannya itu mengandung unsur penyamaan Allah dengan makhluk, maka ini juga termasuk perkara yang dilarang. Dan ini yang seperti ini sifatnya masuk dalam kategori syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Dan dalam perkara inilah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab ini. Jadi bab ini bab fala taj'alu lillahi andada, bab firman Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maksud dari penulis kitab ini, kitab tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan membawakan bab ini ingin menerangkan kepada kita kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada ucapan-ucapan manusia, yang dia termasuk kesyirikan yang kecil sifatnya. Ya. Adapun syirik yang besar, maka syirik yang berkaitan dengan masalah ibadah, maka itu sudah jelas dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Nah, maka kita akan lihat bagaimana penulis di sini nanti akan membawakan tafsiran dari para ulama terdahulu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga dari yang lainnya, menjelaskan tentang contoh-contoh membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, jadi ma'asyiral ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an, firman Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andada
kita ulangi lagi ya. Itu mencakup apa? Yang pertama, larangan membuat tandingan dalam hal ibadah, dalam hal ibadah. Yang kedua apa? Larangan membuat tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hal ucapan, ya kan? Dan yang ketiga, ya, larangan membuat tandingan bagi Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, maka itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah Ta'ala asma'ul husna. Demikian pula sifat-sifat yang maha tinggi, ya kan? Maka itu hanya dimiliki oleh Allah. Walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah Ta'ala sifat yang maha tinggi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang memiliki keserupaan dalam kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini ya, maka kalimat fala taj'al lillahi andada mencakup semua bentuk perserikatan ataupun yakni kesyirikan terhadap Allah Taala. Baik itu yang besar ataupun yang kecil, baik itu kesyirikan dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat, baik kesyirikan yang terjadi dalam hati, lisan ataupun anggota badan. Sehingga maknanya apa? Umum, ya. Fala taj'al lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ma'asyiral ikhwan azanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita lanjut pada penjelasan atau tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat ini, maka kita sedikit mengambil atau membacakan faedah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala dari ayat tersebut, dari dua ayat tersebut, yang hal ini beliau sampaikan dalam kitab I'anatul Mustafid, ya, dalam kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid. Dalam kitab tersebut disebutkan ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah bahwasanya anna tauhid huwa a'zamu ma'murin bihi li'anna Allah bada'a bihi fi awwal nida'in fil mushaf syarif. Yang pertama, pelajaran pertama, bahwasanya tauhid itu adalah perintah Allah Ta'ala yang paling besar, perintah Allah Ta'ala yang paling agung, ya. Jadi perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala itu banyak, ya, tidak hanya satu, dan hal itu bertingkat-tingkat dari sisi keagungannya, dari sisi urgensinya, pentingnya, ya. Sehingga kita ketahui kalau kita belajar usul fikih nanti, ya kan, dalam pelajaran usul fikih yang namanya sesuatu yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu, atau dalam syariat ini hukumnya itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Mustahab. Menunjukkan bahwasanya apa? Perintah Allah Ta'ala itu bertingkat-tingkat, ya kan? Dan yang wajib pun ada yang wajibnya itu paling wajib, paling agung kewajibannya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ya kan? Seperti itu. Sehingga konsekuensinya pun masing-masing berbeda-beda. Oh iya. Nah, ternyata di antara perintah Allah Ta'ala yang paling yang sangat banyak tersebut, yang paling agung adalah apa? Adalah perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ini jelas. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali, yang sebagainya sudah kita pahami dari awal-awal kitab tauhid yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita belajar dari awal kitab tauhid, ya, kita bisa mengulang kembali dari awal kitab tauhid, maka di sana Syekh menjelaskan tentang perkara yang sangat penting, yaitu tentang dalil-dalil tauhid ini, kewajiban bertauhid kepada Allah Ta'ala. Itu sudah cukup insyaallah Ta'ala. Akan tapi di sini, ya kan, beliau menyebutkan di antara sisi yang menunjukkan akan keagungan perintah tauhid ini, bahwasanya dia adalah perkara yang paling agung atau perintah yang paling agung yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena apa? Allah Ta'ala menjadikannya sebagai perintah ataupun seruan yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Mushaf Asy-Syarif, mushaf yang mulia. Jadi di antara petunjuk, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya
Tauhid itu merupakan perintah yang paling besar kepada umat manusia. Allah menjadikannya sebagai apa? Perintah dan seruan yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Mushafus Syarif. Ya, dalam mushaf yang mulia ini. Coba kita perhatikan dari awal mushaf sampai akhir. Yang pertama kali Allah serukan, yang pertama kali Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ini. Ya, maka ini menunjukkan tauhid adalah apa? Perintah Allah Ta'ala yang terbesar. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, Syekh mengatakan fil ayati dalilun ala anna al-iqrar bi tauhid rububiyyati la yakfi fit tauhid. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Meyakini Allah sebagai pencipta, ya kan, pemberi rezeki, mengatur, penguasa, dan lain sebagainya gitu ya. Kata beliau, pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidaklah cukup untuk menyempurnakan tauhid, untuk mewujudkan tauhid, untuk merealisasikan tauhid. Jadi seseorang tidaklah dikatakan bertauhid hanya semata-mata dengan mengakui tauhid rububiyah. Ya, saya ulangi, tidaklah seseorang itu dikatakan bertauhid hanya semata-mata dengan mengakui tauhid rububiyah. Ya, dia mengakui tauhid rububiyah tetapi apa? Ibadahnya kepada yang lain, maka dia belum dikatakan bertauhid. Jadi semata-mata mengakui tauhid rububiyah tidaklah mencukupi bagi seseorang untuk dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Bisa dipahami ya? Nah, lianna Allah akhbara anna al-musyrikina ya'lamuna hada. Karena Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat tadi bahwasanya orang-orang musyrik ternyata mengetahui hal ini, mengetahui tauhid rububiyah. Meskipun demikian, Allah Ta'ala telah menyatakan mereka sebagai orang musyrik. Ya kan? Mana dalilnya bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengetahui tauhid rububiyah? Itu tadi, wa antum ta'lamun. Tadi kan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, jangan kamu jadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, ya kan? Sedangkan kalian mengetahui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, ya kan? Artinya ini apa? Orang musyrik mengetahui tentang tauhid rububiyah. Ya, tetapi hal itu tidak mencukupi agar dikatakan mereka sebagai orang yang bertauhid. Harus mendatangkan apa? Tauhid uluhiyah. Harus mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, ini pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, fil ayataini al-istidlalu bi tauhidir rububiyyati ala tauhidil ilahiyyah. Wa anna tauhidar rububiyyati wasilatun wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul uluhiyyati ghayatun. Dari dua ayat ini atau dalam dua ayat tersebut terdapat yaitu istidlal, berdalil dengan tauhid rububiyah ala tauhidil ilahiyah, untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tauhid rububiyah itu sebagai hujjah, sebagai dalil yang menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini maksudnya, ya. Jadi dalam ayat tersebut, ya, terdapat keterangan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan tauhid rububiyah sebagai dalil, sebagai hujjah agar kita mentauhidkan apa? Uluhiyah. Ya. Kita lihat ketika Allah Ta'ala menyerukan dan memerintahkan kita untuk beribadah, Allah menyebutkan alasannya tidak? Dalam ayat tadi menyebutkan, ya, apa alasannya? Allah yang mencipta kita, ya enggak? Allah yang mencipta orang-orang sebelum kita dan seterusnya. Kemudian ketika Allah Ta'ala melarang kita dari syirik, ya, melarang kita menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam ibadah, Allah juga menyebutkan apa? Alasannya, yaitu karena Allah yang telah membuat atau menjadikan bumi bagi kita sebagai hamparan, ya kan?
kemudian menjadikan langit sebagai atap, memberikan rezeki, buah-buahan yang banyak kepada kita dan lain sebagainya. Maka di sini nampak sekali ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid rububiyah itu sebagai dalil, sebagai hujjah, sebagai argumentasi ya yang menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya kan? Maka siapa saja orangnya yang telah mengakui tauhid rububiyah, maka dia harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dan hal ini, pengakuan terhadap tauhid rububiyah sebenarnya telah diberikan oleh Allah Ta'ala pada setiap manusia. Secara fitrah manusia telah mengakui ini apa? Tauhid rububiyah, yang mencipta adalah Allah dan seterusnya. Nah, maka di sini Syekh menjelaskan lagi dalam ayat ini ada dalil bahwasanya apa? Tauhid rububiyah itu adalah wasilah. Sedangkan tauhid uluhiyah itulah yang menjadi tujuan. Ya. Artinya apa? Ketika kita menanamkan keimanan kepada masyarakat, jangan terpaku pada wasilah. Itu belum sampai berarti, ya enggak? Jangan terpaku pada apa? Menetapkan pencipta hanya Allah, menetapkan penguasa, pengatur hanya Allah, ya. Hanya menetapkan ini toh. Kita dakwah kepada masyarakat, orang siang malam berdakwah kepada masyarakat, tetapi yang kita dakwahkan hanya menetapkan ini saja. Agar mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur, maka ini kita belum nyampe berarti dakwahnya. Ya enggak? Karena ini hanya sebagai wasilah. Yang sesungguhnya itu sudah Allah tetapkan pada diri manusia dalam fitrahnya. Kita belum nyampe dalam dakwahnya berarti. Sedangkan tujuannya apa sih? Yaitu tauhid uluhiyah. Artinya apa? Dakwah kita itu harusnya sampai pada menyampaikan tentang tauhid uluhiyah, kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Ya. Jadi jangan hanya menerangkan Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, terus mandek. Nah, enggak. Ini enggak benar yang seperti ini. Ya ini yang enggak benar maksudnya apa? Berdakwah hanya menyampaikan ini saja enggak benar. Karena ini kata para ulama diistilahkan dengan tahsilul hasil. Ya, mewujudkan atau menghasilkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Ya kan? Tahsilul hasil. Jadi seakan-akan suatu perbuatan yang kurang faedah gitu kan. Mereka sudah tahu sebenarnya, hanya untuk dikuatkan saja gitu kan. Dan itu bukan sebagai ghayah, bukan sebagai tujuan. Bahkan itu sebagai wasilah. Seharusnya ketika menyampaikan itu dilanjutkan, ya kan? Dilanjutkan untuk mengajak manusia berpikir, kalau demikian berarti kita harus menyembah hanya kepada Allah. Itulah yang menjadi tujuan. Jelas ya? Jadi di sini Syekh mengatakan, baik, Syekh mengatakan tadi bahwasanya anak tauhid rububiyah wasilah. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah wasilah, sarana ataupun perantara. Sedangkan tujuannya adalah apa? Tauhid uluhiyah. Nah, maka di sini kita ketahui sebagian kaum muslimin yang salah paham dalam memahami tauhid, ya kan? Maka mereka menjadikan makna la ilaha illallah warnanya mereka menjadikan makna la ilaha illallah dengan mengatakan la khaliqa illallah. Maka ini kurang tepat, kurang sempurna ya. La ilaha illallah bukan la khaliqa illallah. Mereka maknai la ilaha illallah dengan makna apa? Tidak ada pencipta hanya Allah saja. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ini kurang tepat. Bukan itu yang menjadi makna la ilaha illallah, tetapi la ma'budu bihaqqin illallah. Baik. Ini pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, ya. Syekh mengatakan annahu la yakfil amru bit tauhidi bal la budda minan nahyi 'anil syirki. Tidak cukup hanya memerintahkan bertauhid dalam makna beribadah kepada Allah saja. Tidak cukup hanya memerintahkan beribadah kepada Allah titik. Tetapi harus apa? Bal la budda minan nahyi 'anil syirki. Harus juga ada larangan dari kesyirikan. Coba kita perhatikan dua ayat tadi itu kan. Di awal ayat 21
Ya, Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan. Apakah cukup ini saja? Ternyata Allah melanjutkan sampai ayat 22 dan diakhiri dengan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan bagi Allah. Maka tidak cukup yakni memerintahkan ibadah saja. Tetapi harus ada larangan dari syirik. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan kesyirikan, maka Allah taala tidak mau menerima ibadah tersebut. Bahkan Allah taala tidak mengakuinya sebagai ibadah kepada Allah. Paham ya? Jadi satu ibadah kalau disertai dengan kesyirikan, ya kan? Tidak meninggalkan kesyirikan, ibadah kepada Allah tapi tidak meninggalkan kesyirikan, maka Allah taala tidak mengakuinya sebagai ibadah kepadanya. Bahkan Allah taala meninggalkan dia dengan sekutunya tadi. Ya. Allah taala hanya meminta atau hanya menginginkan ibadah yang murni, ya kan? Hanya menginginkan ibadah yang murni kepadanya. Sehingga perintah untuk beribadah harus disertai dengan larangan apa? Larangan dari syirik. Nah, dan ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat. Ketika Allah taala menyebutkan tentang masalah ibadah, pasti disertai dengan larangan syirik. Ketika Allah menyatakan tentang memerintahkan tentang keimanan, maka harus disertai dengan apa? Larangan kufur, ya kan? Dan lain sebagainya. Seperti contohnya di sini disebutkan ya oleh Syekh di antara contohnya dalam surat An-Nahl ketika Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, seruannya adalah apa? Wa'budullaha wajtanibut taghut. Seruannya adalah beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini dia. Ada perintah, ada seruan untuk beribadah kepada Allah dan ada larangan beribadah kepada taghut. Ada perintah untuk menjauhi taghut. Demikian pula dalam firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang telah mengkufuri taghut, ini adalah meninggalkan kesyirikan-kesyirikan ya. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, artinya dia beribadah kepada Allah, ya kan? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan apa? Tali yang kokoh, tali yang kuat. Ini la ilaha illallah. Nah, di sini kita pahami bahwasanya rukun dari tauhid apa namanya? Ada dua perkara, yaitu menetapkan peribadahan kepada Allah taala dan meniadakan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain yang ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang akan disebutkan nanti, ya. Dari firman Allah Taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Tadi kita sudah sebutkan dan ini disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan riwayat Ibnu Abbas yang akan dibawakan oleh Syekh selanjutnya. Tetapi kita sebutkan saja di sini bahwasanya fala taj'alu lillahi andada tadi larangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala ini mencakup tandingan-tandingan yang sifatnya itu yang sifatnya itu termasuk dalam syirik besar dan juga yang sifatnya itu termasuk dalam syirik kecil. Dari kalimat fala taj'alu lillahi andada ini sifatnya umum ya, mencakup semua bentuk tandingan kepada Allah taala, baik itu yang termasuk dalam syirik besar ataupun termasuk dalam syirik kecil. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi insyaallah dengan membaca ini riwayat-riwayat yang dibawakan oleh penulis, diantaranya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini dulu ya, karena banyak ikhwan kita yang tidak hadir ya, biar mereka tidak banyak ketinggalan faedah-faedah, maka mungkin kita hanya mengambil yakni penjelasan dari judul bab ini saja dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan membaca tentang
penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat tersebut pada kesempatan yang akan datang. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah menjadikannya sebagai manfaat bagi kita semua. Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik untuk beramal saleh dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.